Kepada Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Anda sudah melaporkan saya, sudah menuduh saya dengan delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi Anda bersengaja untuk menggunakan pasal yang besar untuk dengan maksud untuk menjerumuskan saya dalam kubangan penjara 8 tahun sampai 12 tahun, maka saya sampaikan, saya berani untuk hadir pada sidang. Maka Anda harus berani hadir juga pada sidang. Saat ini adalah masa di mana menggenggam kebenaran itu seperti menggenggam bara api. Tapi saya di sini dalam kesempatan ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama Anda yang berilmu, untuk tidak berhenti bicara ketika ada sesuatu yang mengusik batin, menjadi pertanyaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama apabila hal ini menghasilkan sebuah potensi presiden buruk bagi sejarah bangsa dan negara ini. Ayo kita bicara. Tidak boleh lagi ada seseorang yang menjadi takut bicara hanya karena hukum merampas keberaniannya. Ya, untuk Jokowi nanti tiba-tiba bisa online, kita akan tolak, ya, tegas. Kemudian yang ketiga, dari persidangan di Surakarta, Komite Informasi Publik Provinsi yang sudah mendatangi kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Surakarta, ini kan aneh ya, seorang warga Surakarta pernah menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu istimewa loh ya. Itu istimewa. Bagaimana orang yang istimewa begitu ijazahnya sampai tidak ada. Jadi kalau kita mendengar pernyataan dari Ketua Komisi Informasi Publik Semarang atau Jawa Tengah yang dimuat di Kompas, bahwa dia mengatakan ijazah itu memang tidak ada dan sudah ditulis oleh Gunatua. Jadi dengan fakta-fakta ini menandakan persidangan ini belum tentu Pak Jokowi itu mau datang ke persidangan. Dia mungkin sedang menyusun bagaimana kejaksaan dan Mahkamah Agung itu membuat aturan ya untuk Jokowi nanti tiba-tiba bisa online. Kita akan tolak ya, tegas. Sidang online itu dimungkinkan apabila ada kesepakatan antara jaksa dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi ini sudah bukan pandemi. Kalau dia sibuk, dia bukan pejabat negara. Di Solo dia sudah membantah lewat persidangan CLS itu bahkan bahwa dia bukan pejabat negara. Nah, kalau bukan pejabat negara, apa alasannya? Sibuk kampanye untuk PSI, ya. Maka saya menyarankan Pak Jokowi itu ya cuma 2, menyerah atau datang ke pengadilan dan mengatakan bahwa ijazah saya itu mana ya, begitu. Itu lebih gentle. Jadi jangan berpikir diwakili pengacaranya boleh ngomong seperti ini, diwakili oleh Gogon boleh ngomong seperti ini, diwakili oleh Ade Armando, diwakili oleh Grace Natali, diwakili oleh Abu Lahab, Abu Janda, ya, dia boleh ngomong seenaknya, nggak bisa. Persidangan di Indonesia itu, ini persidangan pidana, karena hari ini bisa saja dipakai nanti membuat aturan, peraturan kerjasama jaksa dan Mahkamah Agung membuat aturan untuk khusus perkara Jokowi dia tidak hadir. Tapi dia tetap tidak hadir, tetap plonga-plongo. karena yang ditanya bukan seperti keinginan pengacara. Saya nggak akan tanya sekolahnya di mana, simple. Saya akan panggil Bang Jack. Karena yang persidangan CL Solo dulu namanya Bang Jack. Bang Jack, teman KKN-nya siapa? Bang Jack, yang biasa bunyiin siapa? Bang Jack, KKN-nya di desa apa? Pak Lurahnya itu anaknya berapa? Ya, sudah punya listrik apa belum? Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Merdeka. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya. Dan saya bawa. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak akan. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Kan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari.
Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum. Karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV. Bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Nah, jadi Mas Mukidi sekali ini jangan minger, jangan melincur, jangan sembunyi, jangan alasan sakit. Mas Mukidi harus hadir in person, tidak boleh dilakukan secara online atau melalui aplikasi Zoom. Nah, jadi selamat Mas Mukidi, jangan lupa bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang asli. Jangan berdalih ijazah-ijazah itu sampai minggu lalu masih tersimpan rapi di almari, tapi sekarang sudah hilang karena dicuri tuyul Sriwedari. Karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban, kan itu. Mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu. Itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor adil, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa? Pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan Pak Jokowi. Sehingga dinyatakan perkara tidak dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, sahabat HS Channel dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya sahabat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sahabat bersama keluarga di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah tonton bersama ya bagaimana di depan kamera tadi, tepatnya sih di depan kamera televisi ya, Dr. Tipa menyampaikan tantangan kepada Pak Jokowi ya, disusul oleh seorang pengacara progresif ya, Pak Dr. Muhammad Taufik juga menyatakan hal yang sama dengan bahasa yang berbeda begitu ya. Dan juga ada Pak Slamet Ginting juga yang tidak percaya kalau Jokowi akan hadir di pengadilan. Dan Pak Amin Rais cukup lucu ya. Ijazah Pak Jokowi dicuri oleh Jin Sriwedari, tuyul Sriwedari katanya. Luar biasa ya. Ya, baik sahabat, sebagai closing statement dari saya sebenarnya saya kasihan ya sama Pak Jokowi ya, secara sesama muslim gitu ya. Karena bagi pemahaman saya gitu ya, bagi mereka yang sudah senior itu sudah bukan saatnya lagi untuk mengejar kekuasaan dunia ya, mengejar jabatan dunia apalagi gitu ya. Tapi lebih cenderung biasanya ya mereka yang sudah senior di atas 60 tahun itu justru malah giat sekali ya, memupuk, mengumpulkan, menimbun amal soleh buat nanti bekal di akhirat gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Agim saja ini cukup kena ya, bahwa silakan nih ijazah saya nih, silakan mau diperiksa ya, mau diapain terserah gitu ya. Saya nggak mau dengan sibuk dengan ijazah. Saya ingin sibuk memikirkan bagaimana kubur saya nanti lapang atau enggak, sempit atau enggak, kan gitu ya. Kurang lebih yang disampaikan Agim. Nah, ini juga sebagai sebuah ajakan ya kepada Pak Jokowi, sebaiknya sudahi sajalah semua drama ini dan datang ke pengadilan menyerahkan apa yang Pak Jokowi janjikan, seperti di awal video tadi, akan membawa ijazahnya mulai dari SD sampai perguruan tinggi atau S1. Bahkan beliau menyatakan bahwa itu adalah forum yang paling tepat katanya. Saya tidak tahu apakah ini masih berlaku sen kiri belok kanan atau apa.
Tapi yang pasti kita berharap semoga Pak Jokowi betul-betul bisa hadir di pengadilan untuk menyudahi semua drama ini, semua kegaduhan ini, supaya rakyat jauh lebih tenang lagi, dan mungkin Prabowo juga jauh lebih bisa konsentrasi dalam mengelola negara ini sebagai amanah dari rakyat, begitu ya, yang memilihnya. Dan mudah-mudahan juga ya Pak Prabowo semakin hari semakin mau mendengar ya apa yang disampaikan oleh rakyat dari berbagai atau melalui berbagai platform, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke sahabat, semoga konten ini ada manfaatnya dan tetap sehat selalu, jaga akal waras dan akal sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sahabat bersama keluarga di sana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tetap akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.